ma ughni ankum minallahi min syai'. Ya, wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Nabi Yakub berkata, apa yang aku ajarkan kepada kalian ini sekali-kali tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali-kali tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang aku ajarkan ini, semua yang kalian lakukan ini, SOP ini, ya yang kita akan jalankan ini tidak akan bisa menyelamatkan dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Cuman SOP-nya harus dijalankan. Takdir, urusan takdir. Kita sebagai manusia menjalankan sesuai ilmu yang ada. Ilmunya begini jalankan, tapi jangan mengandalkan ilmu sama sekali. Jangan mengandalkan kemampuan kalian udah masuk lewat pintu yang berbeda. Jangan mengandalkan kalian ini yang ngajarin ayah saya seorang nabi. Enggak, ya itu enggak bisa diandalkan sama sekali. Andalkan Allah terus. Ya, andalkan Allah terus. Makanya Nabi Yakub alaihissalam berkata, "Inil hukmu illa lillah." Yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan itu Allah Ta'ala. Jadi kalaupun kalian lewat 11 pintu yang berbeda sekalipun, atau kalian itu pakai penutup kepala sekalipun, kalian berbuat apapun, ya kalau Allah bilang kena mata, ya tetap kena mata. Kena ain, ya kena ain. Artinya usaha manusia itu tidak bisa membuat lari dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia wajib berusaha karena manusia enggak tahu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Nabi Yakub alaihissalam ngomong sama anaknya. Nah, saya ajarkan semua ilmu ini bukan berarti saya tawakalnya sama ilmu saya. Bukan berarti saya bersandarnya sama ilmu saya. Bukan berarti saya itu mengandalkan ilmu saya. Enggak loh ya, jangan salah. Tidak demikian. Kalian jangan seperti itu loh. Jangan bersandar pada ilmu yang saya ajarkan. Jangan berpegang menjadikan ilmu yang saya ajarkan ini satu-satunya pegangan. Tidak begitu. Nabi Yakub berkata, sesungguhnya alaihi tawakkaltu. Aku hanya bersandar, berpasrah, berpegang pada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada ilmu yang kusampaikan tadi. Ya, tapi ilmu ini Allah yang ajari. Saya ajarkan, amalkan, tapi jangan dijadikan pegangan. Jangan bersandar dengan itu. Jangan bersandar. Hanya pada Allah lah bersandar, berpegang. Fa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Dan hendaknya semua orang yang mau berpegang, yang mau bersandar, yang mau menyandarkan diri pada sesuatu, yang mau berpegang pada sesuatu, yang mau menjadikan sesuatu sebagai wakilnya, pegangannya, maka hendaknya dia bertawakal, berpegang, bersandar hanya pada Allah Ta'ala. Itulah makna tawakal dijelaskan dengan lengkap di satu ayat ini. Allahu Akbar. One ayah, ayah wahidah, satu ayat menjelaskan makna tawakal yang benar. Sementara tawakal kebanyakan orang saat ini tawakal yang salah dan keluar dari syariat. Tawakal yang salah dan keluar dari syariat. Ya, ada orang kerja terus sampai nggak ikut pengajian, ya sholatnya nggak berjamaah, diingatkan sama temannya. Kamu itu sholat berjamaah, ya usahakan 5 waktu berjamaah, sempatkan untuk ngaji. Jawabannya, oh saya kan harus cari nafkah. Ya, saya harus cari nafkah. Saya nggak bisa hanya berpasrah. Saya harus cari nafkah. Ini cari nafkahnya betul. Tapi kalau sampai nggak sholat berjamaah itu udah salah itu. Berarti dia mengandalkan, yang diandalkan itu adalah usahanya tadi, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diandalkan Allah Ta'ala, dia kerjanya sungguh-sungguh, tapi jamaah nggak akan hilang. Jamaah akan hilang, sholatnya akan sungguh-sungguh. Dia nggak pernah bersandar pada usahanya, ya, dan dia tidak akan takut ketika sholat akan kehilangan rezekinya. Karena dia menjalankan usahanya ya karena Allah, dia sholat ya untuk Allah. Sehingga jalan dua-duanya. Atau orang yang misalnya pakai mobil keluar dari rumah hujan deras, naik mobil. Logikanya, kalau naik mobil hujan deras kan nggak mungkin kehujanan toh. Nah, nggak boleh kita berpasrah biar tidak kehujanan. Saya akan naik mobil. Kalau udah saya naik mobil, saya pasti tidak akan kehujanan. Memastikan diri seperti itu, nggak minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, maka ini kesalahan fatal. Itu bukan tawakal itu. Jadi kalau mau tawakal itu, ya cari mobil, masuk ke dalam mobil, naik. Di dalam mobil juga ngomong, mobil ini tidak bisa menyelamatkanku dari hujan. Yang bisa menyelamatkanku dari hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bib, Ustadz, yai,
Udah dalam mobil kok. Masa bisa sih kehujanan? Oh, tertutup rapat. Bisa. Dan itu pernah saya alami. Itu pernah saya alami. Ternyata akhirnya mobil saya ya bocor saudara-saudara. Mobil saya bisa bocor itu ya. Mobil bocor itu ya. Mungkin ada yang ngomong, kayak mobil Habib gak bagus makanya bocor. Maaf ya, mobilnya bagus tapi ternyata juga bocor. Ya, gak ada jaminan bocor gak bocor itu karena bagus gak bagus. Kalau Allah mau bilang bocor ya ikhwani rahimakumullah. Allah bilang kehujanan. Makanya jangan mengandalkan kemampuan. Jangan mengandalkan ilmu. Tapi jangan kemudian ya udahlah saya keluarkan. Insya Allah gak kehujanan. Terus gak pakai payung. Ya. Terus gak mau pakai mobil. Gak naik becak. Ya. Gak pakai mantel. Ya secara zahir kamu kehujanan. Gak boleh seperti itu. Saya mau tawakal, saya mau berlindung sama Allah, saya pasrah sama Allah. Dan gak usah pakai payung, saya gak akan kehujanan, jalan begitu. Gak bisa demikian. Terapkan ilmunya. Ya, terapkan ilmunya, persyaratannya, SOP-nya jalankan, tapi jangan berpegangan. Arti tawakal itu adalah menjadikan Allah sebagai wakil. Dari kata-kata wakil, Allah sebagai wakil, Allah sebagai pelindung, Allah sebagai pembela, Allah sebagai sandaran, Allah sebagai pegangan, itu artinya. Nabi Yakub alaihissalam berkata kepada putra-putranya, aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Aku hanya berpegang pada Allah, bersandar pada Allah. Hendaknya kalian orang-orang yang mau tawakal, mau berpegangan ya sama Allah. Jangan sama ilmu ini. Ya, jangan sama ilmu ini, tapi ilmunya jalankan. Apa jawaban dari ayat selanjutnya? Ayat yang ke-68. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum maka na yughni anhum minallahi min syai'in illa hajatan fi nafsi Yaqub qadhaha wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Ayat selanjutnya Allah menjawab. Betul tuh Nabi Yakub alaihissalam. Yakub tuh betul-betul punya ilmu. Yang diajarkan Nabi Yakub tuh betul. Masuk dari 11 pintu yang berbeda atau berapa pintu yang berbeda itu benar. Untuk menghindari ain benar. Ilmunya Nabi Yakub benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnah." Dan sungguh Yakub itu punya ilmu dari apa yang kami ajarkan. Ya, buktinya punya ilmu, dia amalkan ilmunya itu. Diajari anak-anaknya untuk lewat pintu yang berbeda-beda. Dia punya ilmu dan yang ngajarin kami, ya. Ilmunya ada dan Allah yang ngajarkan kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ikhwani rahimakumullah. Ilmunya Nabi Yakub diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yakub menjalankan ilmunya itu ya tentunya atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mengajarkan pada Nabi Yakub alaihissalam di ayat ini maka na yughni anhum minallahi min syai'. Apa yang dilakukan Yakub terhadap anak-anaknya dan kemudian oleh anak-anaknya diamalkan, mereka masuk Mesir lewat pintu yang berbeda-beda sebagaimana disebutkan di ayat ini. Itu sama sekali tidak bisa menyelamatkan mereka dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di ayat yang ke-68. Ya, ayat 68 kalau kita baca terjemahannya, dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya itu dari pintu yang berbeda-beda, yang demikian itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Nabi Yakub punya ilmu, ilmunya diajarkan, ya, disampaikan, diamalkan oleh anak-anaknya. Nah, itu bagus. Jalankan ilmumu, mau bangun rumah, mau buka toko, mau bisnis, ilmunya jalankan. Tapi ilmumu itu sama sekali tidak bisa membuat kamu selamat dari takdirnya Allah Ta'ala. Sehebat apapun Anda bekerja, dengan ilmu apapun, kalau Allah bilang kamu masih belum akan dapat rezeki yang banyak, ya nggak akan dapat rezeki yang banyak. Tetapi ilmunya jalankan. Dengan menjalankan ilmu yang dari Allah Ta'ala, dapat pahala. Ya dapat pahala. Nah ini yang penting. Kalau mau tawakal sama Allah, jangan sama ilmumu. Jangan sama pengetahuanmu. Jangan sama rekanmu. Jangan sama temanmu. Jangan sama tabunganmu. Tapi tawakal, pasrah, berpegang pada Allah Subhanahu wa ta'ala.